perang sudah dimulai untuk keluarga Jokowi. Ya ini sebenarnya lonceng kepada keluarga Jokowi. Kalau memang dana itu mengalir sampai jauh ke Solo, ya udah ungkap aja. Coba lihat Hari Bayangkara. Kok pidatonya presiden puji-pujian semua kan, angkat-angkat telur lah kata orang Medan. Tapi kritiknya nggak ada. Nah ini jangan-jangan model Jawa juga dipuji, diangkat untuk dijatuhkan. Geng Solo itu yang dekat dengan Jokowi, sudahlah, jangan ganggu pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo tidak boleh ragu-ragu lagi untuk mengambil keputusan termasuk menebang pohon-pohon beracun itu. Pohon beracun itu siapa? Tebang aja udah. Jangan kemudian dia akan mati karena makan buah atau daun dari pohon beracun itu. Kemana sikapmu sebagai komandan pasukan khusus dulu yang berani tegas, berani ngambil risiko, yang berani juga dalam tanda petik dipecat segala macam. Berani mundur ya? Berani mundur juga begitu. Nah ini sekarang kita tunggu gitu. Sobat Madilog, operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terjadi di Sumatera Utara ini mengagetkan. Kenapa? Karena dari 5 orang yang dijadikan tersangka oleh KPK, terdapat hampir semuanya itu adalah orang-orang dekat dari Gubernur Bobi Nasution. Nah, ini memunculkan pertanyaan, apakah KPK yang selama ini dianggap sebagai produk terakhir dari Pak Joko Widodo sebagai presiden ya, dan juga dianggap waktu itu menyalahi aturan karena mestinya itu KPK dibentuk dalam era Presiden Prabowo Subianto. Ini pertanyaannya adalah apakah KPK tidak lagi melindungi keluarga Jokowi? Nah, tentu juga kita akan lihat juga ke pejabat-pejabat yang lain yang terkait dengan Joko Widodo. Untuk membahas itu kita menghadirkan kembali seorang analis politik dari Universitas Nasional, jurnalis senior yang selama ini fokus di bidang pertahanan keamanan. Tapi tentu tidak melupakan juga masalah-masalah politik. Bang Slamet Ginting. Ya. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Ini pertanyaan saya yang pertama nih Bang. Yang disuap itu Ginting, yang menyuap adalah Piliang. Apa masalah apa nih Bang? Oh gitu ya? Bikin malu aja itu ya. Bikin malu marga Ginting dan Piliang ya? Dan Piliang Pak ya? Iya. Jadi ini pertanyaan Bung Indra di awal itu, apakah KPK berani ya? Berani melibatkan kasus yang terkait dengan keluarga Jokowi? Tentu ada dua jawaban. Diharapkan berani, kan begitu. Tapi ada juga yang menduga kemungkinan juga tidak berani. Nah, tentu saja KPK apakah berani memutuskan untuk kasus ini mengalir jauh lagi ke Bobi Nasution misalnya. Tentu beberapa pihak juga khawatir bahwa KPK tidak akan berani mengambil tindakan yang terkait dengan jaringan keluarga Jokowi. Kendati Jokowi sudah lengser begitu ya. Ada beberapa alasan Bung Indra. Pertama, ketergantungan pada kekuasaan. Karena mereka itu merasa bahwa komisionernya begitu ya, dilantik atau bukan dilantik, muncul pada saat seleksi di era terakhir Presiden Jokowi. Nah di sini KPK mungkin merasa terikat dengan kekuasaan yang ada dan tidak ingin mengambil risiko dengan menantang jaringan Jokowi. Yang kedua tentu saja tekanan politik. Apakah KPK berani menghadapi tekanan politik yang kuat untuk menindak jaringan keluarga Jokowi?
Jadi harapan publik tentu saja percaya bahwa KPK mestinya tetap bersikap independen dan berani mengambil tindakan terhadap siapapun, termasuk kepada keluarga atau jaringan Jokowi. Mereka berharap tentu saja KPK dapat menunjukkan keberanian dan integritasnya karena Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi gitu. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, Bung Indra, KPK telah menangani beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Nah, namun masih banyak pertanyaan publik juga. Apakah mereka berani mengambil tindakan kalau pejabat tingginya itu masih hubungannya dekat dengan Jokowi? Bobi Nasution, ya jaringannya sudah pasti itu menantunya dari Jokowi. Nah, hanya waktu yang mungkin nantinya akan menjawab apakah KPK berani atau tidak. Nah, masalahnya di sini, Bung Indra. Ini juga terkait dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam kasus OTT di Sumatera Utara ini, itu apakah Prabowo Subianto berani makan bubur panas dari tengah? Nah, maka kemungkinannya tetap akan makan bubur panas itu dari pinggir. Artinya dari Topan Ginting itu. Topan Ginting kan karirnya kalau kita lihat mengejutkan yuk, cepat sekali. Melesat. Iya, karena memang orang dekatnya Bobi Nasution, bisa dibilang tangan kanannya Bobi Nasution. Tapi dari sinilah barangkali makan bubur panas itu dari pinggir, dari Topan Ginting, barangkali nanti diharapkan bisa langsung ke Bobi Nasution. Nah, kita ingat sejumlah aktivis 98 waktu itu juga mendesak KPK untuk berani mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi langsung dan juga keluarganya. Nah, di situ secara objektif KPK mestinya harus berani, berani dan mengumpulkan alat bukti dari laporan-laporan yang ada yang diajukan para aktivis, termasuk Ubaidillah dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini publik tentunya berharap bukti-buktinya itu sampai sekarang belum ada kabar lagi. Apakah memang masih mengumpulkan bukti-bukti atau apakah KPK balik badan, balik kanan? Nah, menurut saya gini, KPK mestinya bersikap profesional ketika kepolisian misalnya sudah membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Kejaksaan Agung diberikan kesempatan untuk menangani kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan tambang-tambang dan lain-lain. Itu harusnya introspeksi bagi KPK. Bahwa kalau KPK tidak berani sekarang, maka kemungkinan KPK akan tinggal kenangan. Ya Karena kan, itu KPK harus berani, harus profesional menjalankan tugasnya, terutama pimpinannya yang sekarang justru sudah ditarik oleh Kapolri karena masa pensiunnya. Jadi sebenarnya dia sudah harus berani karena tidak ada ikatan dengan kepolisian kan begitu. Seperti Firly Bahuri waktu itu kan juga sudah pensiun tapi lanjut menjadi ketua KPK. Ketua KPK ini kan masa jabatan 4 tahun. Jadi ini pertarungan bagi siapa Budi Setianto untuk bisa memimpin KPK, menjawab keraguan-raguan publik terhadap dirinya yang muncul dari hasil seleksi terakhir pemerintahan Jokowi begitu. Artinya yang kita mau lihat sekarang secara politik ini kan politik kelembagaan, politik organisasi dari KPK.
siapa sebetulnya dalam tanda kutip ya, sekalipun dia adalah lembaga yang terkait dengan peradilan, yang terkait dengan kejahatan luar biasa seperti korupsi, tetapi kan dalam hal tuannya di tubuh kekuasaan, apakah masih Jokowi atau Prabowo? Sepertinya itu, Bang. Ya, kalau kepala negara kan sudah pasti sudah berganti. Ya. Mestinya KPK imamnya dalam tanda petik sudah berubah dong, ya kan? Relasi kuasanya sudah berubah, relasi kuasanya kepada presiden yang sekarang, bukan presiden yang sebelumnya. Nah, dalam pemberantasan korupsi juga yang sering diingatkan publik adalah jangan tebang pilih. Kendati itu terkait dengan keluarga Presiden Jokowi. Jangankan KPK, dulu Kejaksaan Agung berani memeriksa mantan Presiden Soeharto, kan begitu. Kenapa KPK nggak berani? Pak Harto berkuasa 30-32 tahun, masih lanjut diperiksa. Nah, ini kan TAP MPR tentang pemberantasan atau KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sampai sekarang belum dicabut. Laksanakan itu gitu loh. Jadi KPK punya dasar juga untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap yang dicurigai misalnya. Kita sedang menunggu sekarang. Kapan KPK memanggil Bobi Nasution dari hasil pemeriksaan terhadap Topan Ginting dan lain-lain, termasuk dari para pengusahanya yang juga ditangkap. Ada sekitar 3 pengusaha dan 2 pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Iya. PUPR. Iya, PUPR itu ya, betul. Dalam kasus persidangan Gubernur Maluku Utara kan juga disebut Blok Medan. Blok Medan. Iya. Dan harapan publik waktu itu Blok Medan itu dipanggil sebagai saksi, tapi kan sekarang tidak. Artinya kalau kita lihat KPK bisa menjalar ke kasus-kasus yang lain kalau sudah dimulai dengan proses pemanggilan Bobi misalnya. Iya. Apa ini sudah merupakan pertanda bahwa perang sudah dimulai untuk keluarga Jokowi? Ya, ini sebenarnya lonceng kepada keluarga Jokowi. Anda nggak bisa terus-menerus seperti ini gitu ya. Karena publik akan marah. KPK tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul ke atas dalam pengertian terkait dengan elit-elit, termasuk keluarga nepotisme Jokowi itu harus tetap berani mengusutnya. Karena begini, Bung, hubungan antara Bobi Nasution dengan Topan Ginting itu hubungan istimewa dalam tanda petik. Seangkatannya Topan Ginting lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, tidak ada yang karirnya sudah setinggi dia. Usianya masih sangat muda. Kemarin ditemukan di rumahnya juga 2,8 miliar rupiah. Belum lagi senjata pistol Beretta dan juga senjata laras panjang. Ini ada apa? Di rumah mewah di kawasan Medan Tuntungan itu ditemukan uang seperti itu. Belum lagi rumah-rumah yang lain. Kita belum tahu ini nanti. Dan hubungannya kalau kita lihat pengakuan dari Bobi Nasution ketika memberikan apresiasi kepada Topan Ginting baik pada saat lulus doktoral dari USU, kemudian memberikan jabatan strategi sebagai kepala dinas PUPR Sumatera Utara, dan ini penting sekali jabatan-jabatan terkait pembangunan infrastruktur, karena memang salah satu yang difokuskan Bobi Nasution adalah pembangunan infrastruktur di baik di Medan maupun Sumatera Utara, dan kepercayaan Bobi terhadap kepemimpinan Topan Ginting juga disorot publik. Jadi karir yang moncer ini tentu rasanya tidak mungkin tidak ada hubungan. Karena itu
publik sedang menunggu hasil dari komunikasi yang dilakukan Topan Ginting dengan Bobi Nasution, seperti kasus kemarin sidang tuntutan Sekjen PDIP Hasto kan, itu kan dibongkar semua jaringan hubungan komunikasinya. Karena itu kita masih menunggu bagaimana hubungan komunikasi di antara keduanya terkait dengan proyek-proyek jalan di Sumatera Utara. Nah, ini yang kita sedang menunggu jaringan itu akan terbongkar sampai mana gitu. Salah satu negatif campaign yang kita lihat di dalam proses Pilgub ya, Sumatera Utara itu adalah rusaknya jalan. Iya. Dan itu ketidakmampuan Edi Rahmayadi. Lalu itu akan ditutupin katakanlah dengan kampanyenya Bobi Nasution bahwa dia punya koneksi ke istana, dia punya koneksi ke pusat, bahwa akan ada pembangunan jalan dan segala macam. Dan terbukti kemudian memang ada anggaran yang jadi prioritas dari PUPR pusat untuk pembangunan jalan. Tapi itu yang dimakan. Ini kenapa ini, Bang? Nggak ngerti tuh. Saya kira ini kembali lagi ke moral, ya. Kekuatan moral dari para elit yang memimpin baik negara, memimpin provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Jadi saya membuat perumpamaan aja kira-kira gini, Bung Indra, soal pekerjaan umum itu. Jadi di akhirat itu sebelum penempatan ke surga atau ke neraka, ini orang-orang yang menangani proyek-proyek jalan ini berkumpul, kira-kira begitu. Jadi nanti katanya, kalau kau di neraka, siapa yang di neraka apa di surga, kita bangun jalan yuk, supaya ada jalan dari surga ke neraka dan segala macam. Nah sudah, yang di neraka sudah bikin jalan panjang sekali, dia bingung sekali, kok belum ada yang di surga yang buat jalan. Akhirnya kesimpulannya apa? Yang menangani proyek-proyek jalan itu semuanya ada di neraka, bukan di surga. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa nembus. Nggak tembus gitu, nggak ada. Jadi yang buat jalan dari surga itu nggak ada. Jadi orang proyeknya rupanya semuanya di neraka gitu. Ini sebuah perumpamaan. Sama dengan pejabat gitu, Bung. Hanya kita baru lihat sekarang. Tiba-tiba sudah ada pemeriksaan lagi terhadap kasus Khofifah. Nah, Khofifah. Bansos ya? Iya. Nah ini kan bisa dibilang bahwa hampir semua pejabat itu berpotensi melakukan tindakan-tindakan korupsi. Yang tidak dipanggil KPK adalah karena nasibnya aja bagus gitu. Jadi apalagi yang di PUPR ini, perumpamaan itu kan juga menunjukkan bahwa wah ini kalau kasus Khofifah kan memang anggota DPRD segala macam. Betul. Artinya tidak ada hubungan struktural dengan Khofifah. Tetapi ini kan jelas. Iya. Antara Bobi Nasution dengan Topan Ginting ini kan jelas sekali. Iya, betul. Ada hubungan antara yang memberi perintah dengan yang menerima perintah. Iya, betul. Artinya logika publik bicara begitu. Ini nggak mungkin bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil. Tidak ada pengetahuan dari Bobi sebelumnya. Apakah arahnya ke sana, Bang? Ya memang seharusnya tidak ada kesulitan ya bagi KPK kalau melihat relasi kuasa antara keduanya itu. Nah, tinggal kemudian sekarang publik harus memberikan semacam vitamin kepada KPK untuk berani melakukan tindakan serius terhadap laporan juga dari masyarakat. Ini kan awalnya dari laporan dari masyarakat, Bung. Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin nggak ada laporan dari masyarakat. Masyarakat sudah curiga dari awal. Curiga dengan karirnya Topan Ginting yang seperti meteor begitu, yang sebelumnya dari pemerintah Kota Medan ke Sumatera Utara, jadi patut diduga seperti itu. Jadi saya melihatnya ini sebenarnya perkara mudah ya bagi KPK untuk mengusut korupsi di lingkungan
keluarga Jokowi juga. Sebenarnya perkara mudah ini, Bung. Tinggal mau apa tidak mau. Nah, jika ada kemauan, bukan tidak mungkin akan terkuak jaringan korupsi yang diduga melibatkan keluarga besar Jokowi. Saya kira itu. Jadi tinggal itikat baiknya aja. Political will-nya ya? Political will-nya. Berani nggak? Good will-nya juga. Seperti goodwill. apa niatnya. Jadi kemauan itu harus kita berikan semangat kepada KPK. Kalau enggak nih, sebaiknya dibubarkan aja gitu loh. Dan kita kembalikan lagi ke Kejaksaan Agung, tapi jangan juga aparat Kejaksaan Agung kita berikan kepercayaan tanpa reserve. Kita nggak mau menyerahkan leher kita kepada Kejaksaan Agung. Walaupun misalnya sekarang sudah di backup oleh TNI, jangan nantinya juga hal yang sering diduga dimainkan adalah barang buktinya. Barang buktinya misalnya 500, dilaporkan 300, yang 200 kemana. Ini juga harus diawasi Kejaksaan Agungnya. Jadi menurut saya gini, dalam sejarah kita memang belum pernah mengungkap korupsi di lingkaran presiden ya. Walaupun pernah eranya Pak Harto, tapi kan akhirnya tidak berlanjut karena kondisi alasan kesehatan. Jadi Pak Harto diberhentikan. Dulu itu kan heboh bagaimana kita wartawan memantau di gedung Kejaksaan Agung dekat kebun binatang Ragunan itu, Mbak. Litbang ya, kalau nggak salah Litbang atau diklatnya Kejaksaan Agung. Nah, jadi kita sekarang mesti mendorong KPK harus berani. Saatnya berani. Nggak ada alasan Jokowi sudah sepuh. Seperti Pak Harto waktu itu sudah sepuh gitu kan. Jokowi ini jangan dijadikan alasan penyakit kulitnya nggak bisa diperiksa misalnya. Itu kan bukan halangan. Jadinya kita tentu harus mendorong KPK harus berani kemudian membuat catatan sejarah sebagai satu-satunya lembaga yang berani mengungkap keluarga presiden. Dan jika itu dilakukan, kita akan memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap KPK. Berarti memang KPK sudah memutus hubungan kekuasaan, relasi kuasa dengan Jokowi. Iya, harusnya begitu. Ya, sekarang pintu udah terbuka nih, Bung kan? Pintu udah terbuka nih dari kasus Bobi Nasution ini ya. Yang kemarin tidak ada keberanian walaupun sudah diungkap oleh mantan Gubernur Maluku Utara, ada Blok Medan, di situ ada nama Bobi dan lain-lain. Sekarang pintu masuk sudah dibuka nih di kasus di Medan, di Sumatera Utara. Ya udah, tinggal kemudian KPK berani nggak memeriksa Bobi Nasution dalam hal ini. Kita tunggu betul ini. Iya. Berarti kan kalau kita lihat dalam tanda kutip ya, satu tangan atau satu kaki dari Bobi sudah ada di penjara ya Bang ya? Iya betul. Bung, ingat nggak bagaimana Hasto ketika ditangkap ya, dalam konferensi pers kan juga dia mengungkapkan bahwa KPK harus berani melakukan penegakan hukum terhadap keluarga bekas Presiden Joko Widodo. Resmi loh. Pers mengungkap pernyataan Hasto itu. Dan lembaga anti rusuh ini juga meminta Hasto ya untuk membawa bukti-bukti itu. Selain Hasto juga harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi ini orang udah tahu bahwa Hasto kan mencurigai juga, PDIP mencurigai bahwa pimpinan KPK masih terafiliasi dengan Jokowi. Maka KPK juga harus bisa buktikan sekarang bahwa dia sudah
putus hubungan dengan keluarga Jokowi. Maka yang permintaan Hasto, permintaan publik juga mestinya dijawab oleh KPK pertama dengan informasi-informasi, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan KPK terhadap pengaduan-pengaduan publik terkait keluarga Jokowi ini. Nah, jika mengetahui adanya informasi, kan KPK begitu ya, silahkan melapor dengan membawa dokumen. Nah, sekarang kita berharap nih, dalam kasus di Sumatera Utara ini, dokumen-dokumen itu silahkan dibawa ke KPK. Laporan masyarakat yang mengadukan kasus ini, sebelumnya kan desas-desus aja, Bung. Itu Betul. karena sentimen aja terhadap Topan Ginting, terhadap Bobi Nasution. Nah, ternyata ada. Iya, operasi tangkap tangan kan. Artinya pengaduan masyarakat itu nyata adanya begitu. Selama ini kan yang terkait dengan Jokowi ini ibarat sinyal nih Bang. Iya. Kayak sinyal di kampung saya itu blank spot Bang. Artinya titik, sinyalnya susah. Oh gitu. Atau ibarat kita di mobil itu kan ada titik butanya. Iya. Titik buta. Sekarang titik itu udah terang atau mulai agak-agak terang dikit? Saya melihat ini sebenarnya titik terang. Titiknya terang, udah mulai terang. Iya. Atau masih kabur tapi mau terang? Ya, jadi kan kata orang Sumatera Utara itu sumut, semua urusan mesti uang tunai. Nah, ini dibuktikan. Nah, di Medan juga gitu. Masuklah engkau dalam api neraka. Nah, ini kejadiannya. Oh, begitu ya Bang? Iya, ini barangkali kejadiannya. Iya, barangkali ini kejadiannya. Nah, tinggal kemudian KPK berani nggak mengambil momentum ini. Momentum Ketua KPK Setio Budianto juga sudah menjelang pensiun, ya buktikan bahwa dia tidak di bawah ikatannya Kapolri, seperti juga Firly yang pecah kongsi dengan Listio Sigit kan, bagaimana Firly memecat Novel Baswedan dan kawan-kawan, kemudian dianggap tidak lulus ke ideologian Pancasila. Kan lucu ini bekas lulusan akademi kepolisian, kemudian berpangkat perwira menengah, tidak lulus tes. Akhirnya kan apa? Diambil oleh Listio Sigit kan. Tidak lulus di sini, lulus di sini. Iya. Tapi sama-sama institusi hukum. Nah, penegak hukum. Sekarang menjadi wakil ketua Satgas kan. Nah, sudah sekarang tunjukkan aja Setio Budianto ini untuk menunjukkan jati dirinya, bahwa keraguan-raguan orang terhadap dirinya harus dijawab dalam kasus Topan Ginting dan Bobi Nasution ini. Ya, kayak Novel itu kan orang lupa bahwa dia seorang polisi dengan pangkat komisaris besar ya Bang. Orang kan anggap lupa orang bahwa dia komisaris besar polisi. Kombes kan pangkatnya kan. Artinya Novel Baswedan, orang selama ini menganggap seolah-olah dia orang dari masyarakat sipil, NGO, padahal dia seorang polisi. Iya, perwira menengah polisi. Perwira menengah polisi. Nah, ketika Pak Jokowi datang ke Polda Metro Jaya waktu melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, dia juga menggunakan melaporkan siapa, sorry? Roy Suryo dan kawan-kawan. Dia kan menggunakan mobil, lalu para netizen melacak mobil itu. Dan mobil itu belum bayar pajak. Punya perusahaan anaknya ya? Perusahaan anaknya. Si istrinya Bobi. Istrinya Bobi Kahiyang. Yang punyanya Kahiyang. Artinya yang saya mau lihat di sini Bang. Tadi ada keterlibatan publik, laporan publik. Publik itu punya informasi yang sangat kuat terhadap apapun gerak langkah dari Jokowi. Iya betul. Belum bayar pajak juga, mobil itu juga dibongkar oleh netizen kan. Jadi jangan main-main, maha besar netizen dengan segala kuasanya. Gitu kan. Maha benar ya. Nah ini Bung, laporan dugaan gratifikasi terhadap keluarga Jokowi misalnya dari kasus jet pribadi, ingat kan? Iya betul. Jet pribadi mewah oleh Kaisang Pangarap dan putra bungsu Jokowi ini. Ini juga seperti
hilang ditelan ombak, kan begitu. Nah ini terakhir dalam persidangan yang Bung Indra bilang tadi, persidangan Gubernur Maluku Utara itu kan, terungkap ada Blok Medan. Ini juga itu bukan hanya Bobi Nasution, tapi juga Kahiyang Ayu terlibat di situ, yang merupakan jadi anak menantu Jokowi terlibat. Nah ini sampai sekarang publik masih menunggu kemana lanjutan kasusnya. Jadi tentu sudah banyak nih kasus ya kan. Publik udah nunggu, loh kok yang lain mudah sekali laporan-laporan. Ini semuanya laporan netizen nih Bung, dalam kasus jet pribadi mewah segala macam, katanya dipinjemi, pinjem kok yang punya tidak ada di situ gitu kan. Banyak keanehan-keanehan, publik juga nggak bego-bego amat lah kira-kira begitu Bung Indra. Termasuk terhadap perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Kaisang ya? Iya. Dan tentu Gibran sebelum dia keluar dari perusahaannya, yang terutama misalnya perusahaan tambak yang rugi 250 miliar dan segala macam. Lalu banyak juga yang mengatakan bahwa ini adalah dalam tanda kutip TPPU, tindak pidana pencucian uang, karena uang yang masuk ke sana itu terkait dengan yang soal-soal lain, yaitu gratifikasi dalam pengangkatan duta besar di Korea Selatan disebut begitu. Yang ingin saya katakan, sekalipun itu katakanlah informasi yang masih perlu verifikasi, tetapi netizen tidak tidur ya Bang? Iya, betul. Kalau netizen tidak tidur, KPK yang selama ini tertidur, itu mau ngapain Bang? Ya itu tuntutan pembubaran KPK juga di depan mata. Kalau KPK tidak bisa menyelesaikan kasus dugaan ya, dugaan korupsi, kemudian gratifikasi terhadap keluarga Jokowi. Jadi kan sudah ada langkah nih bagaimana Presiden Prabowo lebih percaya kepada Kejaksaan Agung yang di-backup oleh TNI. Dan ada rasa kurang percaya terhadap KPK dan kepolisian, kan gitu. Nah sudah, sekarang kepolisian harus buktikan itu, KPK harus buktikan itu. Kesempatan kemarin 1 Juli Hari Bayangkara. Coba lihat Hari Bayangkara. Kok pidatonya Presiden puji-pujian semua kan. Angkat-angkat telur lah kata orang Medan. Tapi kritiknya nggak ada. Nah ini jangan-jangan model Jawa juga dipuji, diangkat untuk dijatuhkan. Nah KPK juga begitu kan. Nah kita tunggu nih. Jadi yang kita sering agak kecewa dengan Presiden Prabowo ketika publik ramai menggebuk ini, kemudian dia membahas seperti membela. Saya kira untuk kasus korupsi, Presiden Prabowo ingat astacitanya. Salah satunya pemberantasan korupsi. Ya dukunglah KPK. Sudah, kalau memang kemudian ada indikasi, KPK juga harus mempercepat supaya tidak ada desas-desus. Kasihan juga kalau memang tidak ada keterlibatan Bobi, tapi pembicaraan sudah kemana-mana, maka segera buktikan kemudian komunikasi di antara Bobi dengan Topan Ginting itu. Dan dalam beberapa kasus kan kita lihat foto-fotonya juga, foto mobilnya Bobi, foto mobilnya Topan Ginting. Nah, bahkan yang nyebrang sungai juga kan? Nah iya, nyebrang sungai juga. Itu mobil yang dipakai itu juga kan? Iya dipakai. Orang menganggap di dalamnya ada Bobi, ternyata di dalam mobil itu ada Topan Ginting. Iya makanya. Artinya mobil mereka berdua ini sama. Mereka bisa sama ada di mobil itu. Iya. Nah dengan adanya masalah yang terkait dengan Bobi nih Bang, kemudian Gibran juga akan ada katakanlah upaya untuk menduduki DPR oleh para purnawirawan. Keras betul. Keras betul. Kemudian terkait juga dengan Kaisang tadi, masalah jet pribadi, masalah-masalah perusahaan dan segala macam. Itu dalam tiga klaster kekuasaan ini, itu bisakah dikatakan bahwa dinasti politik Jokowi ini udah ditubir jurang? Iya, saya kira
kita berharap begitu, Bu. Jadi memang harus segera diakhiri ya politik dinastinya Presiden Jokowi. Kalau bisa sekalian minta maaf lah kalau memang nyata-nyata keluarga ini terduga dalam beberapa kasus. Daripada kemudian diadili rakyat dengan diadili street justice karena nggak percaya pada kepolisian, tidak percaya kepada KPK dan lain-lain. Saya kira Tidak percaya sama DPR. iya, saya kira jangan sampai ini terjadi di sejumlah negara di mana keluarga kepala negara atau kepala pemerintahannya itu menjadi bulan-bulanan sampai kabur ke luar negeri. Ini kan menarik, Bung, kemarin ketika polisi yang dianggap anak emasnya Presiden Jokowi pada Hari Bayangkara kemarin kok Presiden Jokowi tidak datang. Gitu kan. Itu Iya. kan ditunggu publik juga. Sekalipun Pak Luhut mengatakan bahwa dia bertemu Jokowi Iya, 1 jam. Di mana Iya. bertemunya? nggak tahu sampai sekarang belum ketahuan Iya, iya. posisinya ada di mana. Publik kan mengamati memang. Mengapa publik mengamati tiap hari? Karena memang Jokowi sendiri yang ingin tampil di depan publik setiap hari. Kita udah ingatkan ya. Iya, ada pemberitaan hampir tiap hari. Padahal SBY juga sudah ingatkan. Saya merasa harus tahu diri, saya bukan presiden lagi, maka saya nggak boleh sering-sering tampil. Apalagi kalau kemudian hampir tiap hari menjadi bahan berita pers. Nah, ini juga dalam kasus Jokowi seperti itu. Yang sedang disorot justru kasus-kasus dugaan ijazah palsu, kasus-kasus upaya pemakzulan Gibran itu yang terekam di publik sekarang kan begitu. Dan Madiluk juga ya sobat Madiluk juga yang paling sering mengingatkan mantan Presiden Jokowi untuk tidak terlalu cawe-cawe dalam urusan kenegaraan. Jadi kita bukan mengkritisi, melihat masalah etika kenegaraan. Iya. Oke Bang, Iya. artinya di tubir jurang ini, Jokowi, dinasti politik Jokowi di tebing jurang, akan ada potensi untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan Jokowi juga di masa lalu. Oh iya, ini kan kasus misalnya dugaan ijazah palsu. Ini kan sebenarnya sesuatu yang ringan saja, tinggal menunjukkan. Karena itu kemarin atau 2 hari yang lalu ada gerakan dari alumni Universitas Gadjah Mada menuntut kampusnya dan juga Jokowi untuk fair. Kalau tidak, mereka tidak akan percaya kepemimpinan rektorat, dekanat Fakultas Kehutanan, dan juga tidak percaya lagi dengan jasa Jokowi. Mudah kok, tunjukkan aja selesai, kenapa harus berlarut-larut? Ada apa masalahnya gitu? Sampai diduga ijazah dibuat dari pasar pramuka segala macam. Ini kan kasus Presiden Nigeria juga soal ijazah palsu. Jadi jangan publik mengira sentimen hanya terhadap Jokowi. Enggak, di sejumlah negara juga dilakukan hal-hal yang sama. Ini sampai masuk ke menunggu keputusan dari Mahkamah Agung Nigeria. Kasus itu sejak tahun 2023. Jadi dikejar. Kasus Jokowi juga saya kira kita harus memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang mengkritisi itu. Karena tujuannya supaya apa? Supaya pemuda kita atau warga negara Indonesia betul-betul sekolah yang benar, betul-betul pendidikan itu dilakukan secara benar, secara serius, dan mematuhi kaidah-kaidah akademik gitu loh. Ya, karena kasus ijazah Jokowi ini dalam pembicaraan kita para alumni dan juga berdasarkan indeks yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah, itu menurunkan dalam tanda kutip harga saham dari alumni UGM. Karena dianggap kalau kasus ini tidak terungkap, berarti ijazah alumni UGM yang lain juga bisa diduga oleh orang, lu pakai ijazah palsu. Artinya dan tingkat dan tingkat dulu UGM ratingnya tinggi, rendah. Mungkin gara-gara itu juga bayangnya. Ya ini kan banyak kemarin kasus di mana calon mahasiswa diterima di UGM,
orang memutuskan nggak Iya. masuk UGM karena malu dalam kasus Jokowi. Nanti saya dikira kuliah beneran, ijazah saya dikira seperti kasus Jokowi. Itu kan sebenarnya kasus ini membuat orang menjadi antipati dengan pejabat-pejabat yang hanya mengejar gelar, mengejar pendidikan. Jadi saya kira kritik kita juga sebenarnya untuk apa sih orang seperti ngejar pendidikan doktoral gitu. Kalau ngejar sampai tingkat pendidikan doktoral, dia harus menjadi dosen. Makanya di Australia, di Singapura juga dibatasi tuh pendidikan, hanya sampai S2. Kalau kamu mau S3, berarti kamu dosen. Kalau bukan, enggak gitu. Loh, di kita sampai guru besar segala macam, entah jenderal, entah menteri, entah apa gitu. Jadi profesor buat apa gitu loh. Ini kan padahal jumlah profesor masih sedikit ya, 8.000 cuma. Bukan untuk gagah-gagahan. Jadi orang-orang kampus itu kan golongan dosen gitu. Jadi bukan semata-mata gelar itu adalah seperti era-era feodal gitu. Orang yang bergelar berarti orang yang punya pendidikan, enggak juga gitu loh. Jadi, oke Bang. Ya. Informasi yang saya dapat, dengan mulai runtuhnya dinasti Jokowi ini, akan ada reshuffle besar-besaran pas 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan terutama terkait dengan para menteri yang terindikasi dalam tanda kutip dan terbukti menjadi plasentanya, artinya plasentanya geng Solo. Itu akan terjadikah atau memang harus terjadi, Bang? Ya saya kira Pak Prabowo setelah ditunggu-tunggu 6 bulan tidak jalan juga, artinya tidak ada reshuffle, ya kemungkinan memberikan kesempatan 1 tahun. Ya. Artinya 1 tahun itu Oktober, jatuhnya pada 20 Oktober. Saya kira masuk akal juga kalau selama 1 tahun akan ada reshuffle kabinet, terutama juga ditujukan kepada elit-elit titipan dari mantan Presiden Jokowi. Dan seperti kata Bung Indra tadi, memang Tuan Jokowi ini menempatkan bangsa ini di bibir jurang dengan kasus-kasus yang program-program yang tidak terrealisasi, misalnya 10 juta angkatan kerja, kemudian sudah ini nggak terrealisasi, Gibrannya juga ngomong lagi 19 juta lagi yang ini aja belum terrealisasi. Jadi jangan membawa bangsa ini di bibir jurang dengan mimpi-mimpi yang sulit terwujud begitu. Di sini butuh bukan hanya ini kan seperti kudeta merayap, Bang. Iya, yang betul. Dilakukan oleh bukan kudeta ya, meminggirkan, Abang bilang tadi ada bubur panas di tengah. Iya. Sementara orang memakan bubur panas ini dari pinggir. Tetapi kan dari pinggir sekarang udah mulai ke tengah. Artinya yang ingin saya tanyakan adalah untuk reshuffle 2 Oktober nanti itu harus dari tengah. Iya, saya berharap Prabowo berani makan bubur panas itu langsung dari tengah, bukan dari pinggir. Karena udah saatnya setelah sekian lama sudah 1 semester tidak juga muncul hal-hal yang diharapkan publik, terutama soal reshuffle kabinet yang terkait dengan menteri-menteri yang sudah berkali-kali dikemukakan oleh publik, seperti kasus Bahlil misalnya, kasus Budi Ari segala macam, itu kan belum terrealisasi juga. Saya kira Golkar juga tidak keberatan kalau kadernya diduga tidak mampu. Masih banyak kader Golkar yang bisa digunakan oleh Presiden untuk menjadi anggota kabinetnya begitu. Pak Jokowi pilihan yang terbaik apa sekarang, Man? Dengan aktivitas yang ingin tetap ditunjukkan, lalu penyakit ya, kita tentu berharap
Pak Jokowi akan segera sembuh ya dengan penyakitnya. Tapi penyakit ini agak serius tampaknya, Bang. Itu apa yang kita bisa harap dari Pak Joko Widodo nih? Ya pertama begini ya, program-program yang dilakukan Presiden Jokowi seperti misalnya IKN yang sulit direalisasikan tidak perlu ngotot lagi. Oligarki juga saya kira sudah balik kanan, tidak lagi mendukung program itu karena tidak masuk akal. Ya. Dalam situasi Presiden Prabowo sekarang hampir tiap bulan melakukan lawatan ke luar negeri, ini kan artinya Prabowo yang punya hubungan internasional cukup baik, tentu saja karena ingin mengembalikan Indonesia yang sekarang masuk dalam negara termiskin di dunia, harus dia balikkan dengan cara meminjam dana untuk menutupi utang, untuk membangun sumber-sumber energi kita yang memang Prabowo ingin sekali Indonesia punya kemapanan, kemandirian di bidang pangan, di bidang energi, dan satu lagi ya di bidang sumber daya manusia. Saya kira ini yang harus dibenahi Presiden Prabowo, tidak perlu harus menunggu tidak perlu harus membenarkan semua tindakan-tindakan Presiden Jokowi yang dikritik oleh para akademisi atau para aktivis. Karena tujuannya justru ingin menyelamatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu. Ya, dengan Arab Saudi aja kemarin kan ada MOU sekitar 460 triliun ya, rencana investasi dari Arab Saudi, belum dengan negara-negara lain. Artinya sekarang yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, dan cenderung dia tidak katakan, adalah menutupi bolong-bolong kebocoran anggaran yang begitu besar juga yang terjadi sejak yang dilakukan oleh mantan Presiden Pak Joko Widodo. Iya, jadi pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan KPK, Kejaksaan Agung adalah masa-masa pemerintahan Jokowi kan, seperti kasus Nadiem itu kan, bagaimana Kejaksaan Agung melakukan pencekalan terhadap Nadiem dalam kasus 9,9 triliun. Iya, dalam kasus pengadaan laptop itu kan, itu kan eranya Jokowi. Belum juga Menteri Agama Yakut itu kan, soal dana haji itu yang kemudian muncul katanya separuhnya sudah diserahkan kepada Jokowi. Itu kan tudingan yang mengemuka di media sosial. Nah ini juga Prabowo harus memberikan semacam ultimatum kepada bekas Menteri Jokowi, kalau perlu panggil, lu akui aja udah. Kalau memang dana itu mengalir sampai jauh ke Solo, ya udah ungkap aja. Itu baik bekas Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Komunikasi dan Informasi, kan begitu. Jadi ini kan terkait dengan menteri-menteri yang memang sangat dekat dengan mantan Presiden Jokowi kan. Dan ini udah mulai masuk di dalam lingkungan pemeriksaan oleh KPK kan? Ya makanya. KPK dan Kejaksaan ya? Betul, Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung malah ya, bukan KPK ya? Iya. Artinya kalau KPK juga udah mulai menyasar kepada, kan banyak sekali, bukan hanya yang sudah dilakukan ini, ada kementerian-kementerian yang lain juga yang akan disasar, BUMN yang lain juga. Itu berarti memang sudah ada political will atau goodwill dari KPK ya. Kalau Kejaksaan Agung udah jelas ini, udah clear. Iya, ini kan tanda-tanda. Makanya saya bilang itu, pintu sudah dibuka nih. Sudah dibuka, tinggal berani enggak. Sama dengan kasus Budi Ari nih yang di kepolisian itu. Kan seharusnya logika hukum orang yang nggak perlu belajar sampai doktor hukum, Budi Ari mestinya juga sudah jadi tersangka dalam kasus dugaan judi online itu. Begitu juga soal siapa Menteri Kesehatan kan, Budi Gunadi Sadikin yang diduga
menghadapi mosi tidak percaya para dokter kan begitu juga. Jadi menurut saya begini, geng Solo itu yang dekat dengan Jokowi, sudahlah jangan ganggu pemerintahan Presiden Prabowo. Kalau perlu mundur teratur, nyatakan mundur gitu juga. Termasuk Pratikno yang sudah disebut-sebut dalam pengadaan dugaan ijazah palsu Jokowi, di mana Pratikno pernah menjadi rektor, pernah 2 periode menjadi Menteri Sekretaris Negara, kan orang dekat. Itu kan menteri-menteri itu yang dekat dengan Jokowi ini menteri-menteri yang bermasalah gitu loh. Jadi itulah dampak dari sekitar 17 menteri era Jokowi yang masuk lagi di dalam kabinet Prabowo Subianto. Saya kira sudah selesailah akomodasi kekuatan Jokowi. Jangan juga Prabowo merasa bahwa dia berhutang budi terhadap Jokowi. Hutangnya sudah diselesaikan dengan cara yang lain. Saya kira sudah waktunya Prabowo memanggil menteri-menterinya yang dekat dengan Jokowi. Menjelang setahun ini, kan kita juga ada lihat bahwa justru para menteri atau katakanlah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan mantan Presiden Joko Widodo ini justru menjadi beban yang sangat menyebabkan birokrasi pemerintahan itu berjalan agak lambat dan justru terseret dalam kasus-kasus masa lalu. Itu yang Abang mau katakan. Loh ya kan terakhir Tito Karnavian soal 4 pulau juga, ya kan? Ya. Pulau Aceh, kemudian terkait juga dipindahkan ke Sumatera Utara, dibatalkan lagi. Nah kan Tito Karnavian juga dekat dengan Jokowi kan. Jadi ini kalau saya bilang gini ya, Presiden Prabowo mestinya menjadi katalisator di dalam pemerintahan untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045, di mana kita 100 tahun begitu. Dan ibarat dia masuk ke semak belukar, ternyata banyak juga pohon beracun di dalam hutan itu. Nah, pohon beracun itu siapa? Tebang aja udah. Jangan kemudian dia akan mati karena makan buah atau daun dari pohon beracun itu. Jadi harus berani menjadi katalisator, berani mengambil sikap. Yang kita tunggu dari Prabowo ini, kemana sikapmu sebagai komandan pasukan khusus dulu yang berani tegas, berani ngambil risiko, yang berani juga dalam tanda petik dipecat segala macam. Berani mundur ya? Berani mundur juga begitu. Nah ini sekarang kita tunggu gitu. Jangan karena sudah jadi politikus, jati dirinya sebagai militer pasukan khusus hilang gitu. Jangan kita jadi justru lebih Kopassus daripada Prabowo gitu, Bung. Ya. Tetapi dan kesabaran dari publik ini patut kita hargai juga. Rakyat yang memang sudah memiliki kesabaran revolusioner. Iya. Tetapi kesabaran ini juga ada batasnya, Bang ya. Iya. Dengan artinya keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja, tidak akan sampai mencapai angka pertumbuhan 5% tahun ini. Jumlah orang miskin yang makin banyak, lalu kesadaran kritis yang juga makin meninggi. Tetapi rakyat kita sudah memberikan satu selain memilih ya waktu kepada Presiden Prabowo untuk mengambil sikap. Nah kalau dalam waktu 1 tahun misalnya tidak dimunculkan sikap itu, apa yang akan terjadi, Bang? Ya saya kira Presiden Prabowo tidak boleh ragu-ragu lagi untuk mengambil keputusan termasuk menebang pohon-pohon beracun itu. Kalau Indonesia emas yang dicita-citakan di tahun 2045 itu dilakukan dengan keputusan yang ragu-ragu, maka jangan harap kita akan mendapatkan Indonesia emas, melainkan Indonesia cemas. Ini yang saya tidak mau, Bung. Begitu. Terima kasih, Bang Giting. Ya. Sobat Madilog, dalam risalah yang ditulis oleh Tan Malaka,
tentu punya kecenderungan yang geopolitik yang sangat tinggi, tetapi yang paling penting adalah ide-ide tentang kepentingan nasional, nasionalisme, merdeka 100%, minimum program. Dan kita juga mengingatkan kepada Presiden untuk menjalankan minimum program, ya terkait dengan Astacita, tetapi juga di dalam Astacita itu ada poin-poin yang kita bisa baca, termasuk dan terutama sekali dalam masalah pemberantasan korupsi. Yang selama ini kita tahu semua korupsi itu terhubung dengan tali temali kekuasaan politik. Politik kekuasaan dan politik terhadap para penyelenggara negara yang terkait dengan masalah-masalah korupsi tentu itu harus diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tetap panteng channel ini dan kita akan ketemu lagi dengan Bang Ginting dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Makasih, Bung Indra. Bang.